rekam jejak digitalnya masih ada. Lihat. Kita mau perbaiki rumah sakit, kesehatan gratis untuk rakyat, Ya. pendidikan gratis untuk rakyat. Ini kan tidak bisa hanya di mulut, slogan. Harus ada uang. Uang untuk perbaiki gaji guru. Uang untuk memperbaiki gaji dokter, perawat, bidan. Uang untuk obat-obatan. Semua harus ada uang. Nah sekarang uang itu banyak yang dihamburkan. Banyak yang tidak diamankan. Nah ini strategi kita. Seandainya janji-janji yang dia bilang itu dia tepati saat ini, ya mungkin Indonesia akan ada kemajuan. Tapi ternyata hanya sekedar janji-janji belaka yang ada menghambur-hamburkan uang untuk proyek, MBG, Kopdes, dan lain-lain. Apa kabar Pak? Bapak Prabowo yang dulu. Teman-teman, bagaimana sudut pandang Islam tentang MBG? Di dalam Islam, kebijakan negara itu harus memperhatikan namanya aulawiyat atau skala prioritas. Misalkan dalam pengelolaan uang negara, membelanjakan harta negara, itu harus diperhatikan yang wajib, yang sunnah, yang mubah, yang primer, sekunder, tersier. Nah, tingkatan itu harus didahulukan yang wajib dulu. Kalau yang wajib sudah terlaksana, baru yang sunnah. Kalau sunnah terlaksana, baru yang mubah. Primer dulu, baru setelah itu sekunder, baru setelah itu tersier. Yang kalau kita kenal dalam pengetahuan umum. Nah, kalau mengelola harta negara tapi mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib, itu di dalam Islam disebut sebagai tertipu. Sebagaimana kata para ulama, man saghalahun naflu anil fardi fahuwa maghrurun. Siapa yang menyibukkan diri dengan yang sunnah sehingga meninggalkan yang wajib, maka dia tertipu. Berarti apa? Kalau di dalam negara ini masih banyak kebutuhan-kebutuhan primer, masih banyak kewajiban-kewajiban yang itu menuntut untuk mengelola harta negara supaya dialokasikan untuk kewajiban itu, tapi mendahulukan yang sunnah atau bahkan yang mubah seperti MBG, maka itu kebijakan yang tertipu. Orang yang membuat kebijakan itu adalah tertipu. Tertipu dari apa? Tertipu dari ingin melakukan kebaikan tapi meninggalkan kewajiban. Yang paling utama semestinya adalah membuka lapangan kerja, rumah sakit gratis, sekolah gratis, bangunan sekolah jangan sampai roboh, dan lain sebagainya, baru ngurusi MBG. Kalau mendahulukan MBG sementara kebutuhan primer di masyarakat itu tidak terpenuhi, maka itu tertipu. Ya, harapan saya sih semoga itu cuma tertipu ya, bukan menipu. Kalau menurut teman-teman kira-kira gimana? Kalian lihat berita ini dah. Jujur, gue tuh jadi menemukan salah satu kepingan puzzle dari hal yang sebenarnya selama ini tuh gue pendam soal kejanggalan KDMP. Karena kan memang beberapa lokasinya itu absurd, entah itu di tengah hutan, di kuburan, dan juga di lereng gunung ya kayak Jumanji. Dan pertanyaan gue ya, kok bisa kades-kades ini tuh sengaja pilih lokasi KDMP itu jadi sangat-sangat absurd dan tidak strategis. Cuma karena mereka itu protes, persoalan dana desa itu 60%-nya tuh dipangkas untuk mendanai KDMP itu sendiri, sesuai dengan PMK nomor 7 tahun 2026. Gue udah pernah bilang kan, kalau penguasa di kabupaten itu lebih galak dan lebih batu dari orang pusat, dan mereka tuh nggak peduli kalau korbannya juga masyarakat. Jadi program strategis dan sebagus apapun yang sesuai atau sejalan dengan konstitusi itu nggak akan berjalan sesuai ekspektasi kalau sistem di bawahnya itu banyak raja-raja kecil yang congkak dan mendelegitimasi program nasional dan pemerintah pusatnya. Jadi bener-bener bagaikan duli dalam daging, guys. Belum lagi lucunya gitu ya, kebanyakan para FOMO politik dan SJW-SJW yang suka narsis itu kalau protes dan nyinyir tuh apa-apa tuh langsung ke pusat. Padahal kan demokrasi itu bisa dimulai dari daerah dulu. Kalau persoalan yang berwenang di daerah aja lu nggak ngerti, gimana ceritanya lu bisa menarik kesimpulan kalau semua salahnya tuh ada di pusat gitu. Sekarang gimana pendapat kalian? Ya, ada kabar terbaru bahwasanya mahasiswa Muhammadiyah ditolak KKN di Malang oleh PWNU dikarenakan beda akidah. Ada garis merah karena perbedaan akidah. Itu karena mau ikut agenda TPK NU gitu, tapi ditolak oleh itu karena salah satu alasannya beda akidah. Harusnya kita sebagai warga Muhammadiyah nggak marah. Ya udah, emang NU emang seperti itu. Saya mau bilang oknum, tapi di situ ada kop suratnya NU, jadi ya nggak bisa oknum ini NU, bener-bener NU nih. Ya kita nggak usah marah, emang itulah NU, kita nggak bisa apa-apa. Ya udah, ya ormas paling toleransi, ormas paling pokoknya ormas paling top marmoto, paling jagain gereja, ya kan, paling membubarkan pengajian. Ya aja Muhammadiyah ditolak. Universitas di mana-mana, rumah sakit di mana-mana, pesantren di mana-mana, gedung-gedungnya besar, rumah kiainya biasa aja, ustadz-ustadznya bersahaja. Wajar Muhammadiyah ditolak, wajar. Jadi kita nggak perlu kaget. Ya itulah watak ormas terbesar di Indonesia seperti itu.
yang katanya paling toleransi. Kita sebagai warga Muhammadiyah, ya udah, legowo. Kita tetap bangun sekolah. Kita jangan seperti dia. Dia mau sekolah di Universitas Muhammadiyah, mau berobat di PKU Muhammadiyah, kita terima. Dia mau sekolah SD Muhammadiyah yang wow, kita terima aja. Karena apa? Karena mereka nggak mampu seperti Muhammadiyah. Oke, sekian dan terima kasih. Iki lho ya apa ceritane kok bisa-bisanya kumpulan istri koruptor Pertamina yang merugikan negara triliunan menuntut keadilan ke DPR, Bu. Lah awakmu gak mikir, Bu, kemarin-kemarin menikmati harta kekayaan dari hasil koruptor menipu negara, kok ndak Bu ingat no suamimu? Kok malah menikmati uangnya? Seharusnya sampean itu bertanya, kok dapat uang banyak itu dari mana Bapak? Bukannya malah menikmati, giliran mau diadilin kok malah mengadukan ke DPR. Lah piye maksudmu? Kok enggak punya malu gitu? Seharusnya itu punya malu, Bu. Kok agak suka aku pada senyum-senyum datang ke DPR minta keadilan. Lah emangnya bojomu iku adil, sudah merugikan negara. Duh, gak suka aku. Aku kok bisa-bisanya gitu loh. Loh Rek, iki lo kabar terbaru dari Bapak Kepala BGN kita ini. Setelah beliau menutup 833 dapur MBG, lah kok sekarang mau membangun lagi 13.000 dapur MBG loh. Sepiro akeh iku Pak? Ya Allah, aslinya aku gak perlu ditutup Pak, cuma tempatnya aja yang diperbaiki biar lulus kualifikasi gitu loh. Lah ini kok malah bangun segini banyaknya tuh Pak. Aduh, tapi ya enggak apa-apa lah, manut aja ya kan. Sebagai rakyat jelata ya makno apa kata pemerintah aja, cari aman. Kok gede aku. Sangat miris dengan kelakuan netizen. BRIN itu sudah berupaya membuat inovasi yang luar biasa, buat sepatu murah, keripik ubi, dan buat genteng yang tahan banting. Minimal produk BIN ini itu ada manfaatnya untuk rakyat Indonesia. Jangan kemudian dibandingkan dengan era Habibie yang buat pesawat dan lain sebagainya. Mungkin kemampuan BRIN hari ini ya segini adanya gitu, maklumi saja. Sekarang BRIN juga sedang mengembangkan teknologi berbasis fisika kuantum, termasuk konsep baterai kuantum. Entah apa manfaatnya untuk kita dari kuantum-kuantum ini. Yang jelas sangat bagus lah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang tinggal bagaimana produk genteng, keripik, dan sepatu itu secepatnya diproduksi massal, biar kita bisa beli dan ada keuntungan buat negara. Lalu UMKM gimana dong? Masalah UMKM itu, UMKM pasti maju lah, meskipun sekarang disaingi oleh negara dalam berbagai hal gitu loh. Ada BRIN, ada Kopdes, itu saingan-saingan untuk UMKM kita. Gak apa-apa, UMKM tetap maju. 100.000 orang ikut zikir, doa mengetuk langit. Tolong didengar. Orang yang berusaha tanpa berdoa itu namanya orang sombong. Tapi kalau berdoa tanpa berusaha itu orang gila. Jadi jangan cuma berdoa, harus ada kerja yang nyata. Karena Tuhan itu tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila kaum tersebut tidak ada niat untuk merubahnya. Jelas?